Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Surveillance Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Akmal Hidayatullah Alayudi dan teman-teman saya Muhammad Gopar Rasidun Rajis, Ikrimah Medina, Fitriati Rahman, dan Halimatus Maida Zahra ingin menjelaskan tentang surveillance malaria. Selamat menyaksikan. Berikut ini, saya akan membacakan data kejadian malaria per 1.000 orang di setiap provinsi pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Pada tahun 2016, Provinsi Papua menempati urutan pertama angka kejadian malaria dengan 45,850%, disusul Papua Barat dengan 6,790%, dan Nusa Tenggara Timur dengan 5,410%. Pada tahun 2017, Papua masih menempati urutan pertama angka kejadian malaria, dan bahkan bertambah tinggi dengan angka 59,000%. Disusul Papua Barat dengan angka 14,970% dan Nusa Tenggara Timur dengan angka 5,760%. Pada tahun 2018, Papua kembali menempati urutan pertama dengan angka 62,990%, disusul kembali dengan Papua Barat dengan angka 8,490% dan Nusa Tenggara Timur dengan angka 3,420%. Pada tahun 2018 ini, sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami penurunan kejadian malaria. Data yang saya dapatkan ini bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah, sekali lagi membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer. Dalam perancangan penelitian kuantitatif, misalnya kejadian malaria di Indonesia pada tahun 2018, angka-angka yang diperoleh melalui alat pengumpul data harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif. Analisis data yaitu data yang telah diolah, kemudian dilakukan analisis untuk membantu dalam penyusunan perencanaan program, monitoring, evaluasi, dan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyakit. Penganalisis data harus memahami dengan baik data yang akan dianalisa. Data yang telah diolah dan disusun dalam format tertentu umumnya lebih mudah dipahami. Beberapa cara berikut biasanya dilakukan untuk memahami data dengan baik, antara lain: yang pertama, pada data sederhana dan jumlah variabel tidak terlalu banyak, cukup dengan mempelajari tabel saja. Yang kedua, pada data yang kompleks, selain mempelajari tabel, juga dilengkapi dengan peta dan gambar. Peta dan gambar berfungsi untuk mempermudah pemahaman akan tren, variasi, dan perbandingan. Beberapa teknik berikut untuk umumnya dipakai dalam analisa data surveillance, seperti analisis univariat, yaitu teknik analisis terhadap satu variabel saja. Lalu ada analisis bivariat, yaitu teknik analisis data secara statistik yang melibatkan dua variabel, dan ada analisis lebih lanjut dengan multivariat. Salah satu sumber data yang sangat kaya untuk dianalisis bagi peneliti di Indonesia adalah Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar, yang merupakan riset nasional yang berbasis masyarakat pada tingkat kabupaten atau kota, yang menggambarkan informasi kesehatan dasar termasuk biomedis dengan menggunakan sampel. Susena Score dengan leading sektor adalah Balitbangkes atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Nah, ini dia data Riskesdas tentang prevalensi penyakit malaria pada tahun 2013 hingga 2018. Data surveillance malaria dikompilasi, dilaporkan, dan dimanfaatkan dalam analisis data surveillance malaria, baik lokal, regional, maupun nasional, sesuai dengan metode surveillance dan desain analisis pada masing-masing surveillance, khusus baik menurut waktu, tempat, dan kelompok masyarakat.
Tahap selanjutnya adalah diseminasi, yaitu menyebarluaskan informasi berdasarkan kesimpulan yang didapat dari analisis data. Laporan dan hasil disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, maupun kota. Dan program pengendalian malaria nasional sebagai masukan untuk pembuatan kebijakan pengobatan malaria nasional. Informasi surveillance sebaiknya disebarkan kepada 3 arah, yaitu yang pertama, kepada tingkat administrasi yang lebih tinggi, sebagai tindak lanjut dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, kepada tingkat administrasi yang lebih rendah atau instansi pelapor dalam bentuk data umpan balik. Yang ketiga, kepada instansi terkait dan masyarakat luas. Penyebaran dapat memanfaatkan waktu-waktu atau kegiatan yang memungkinkan berkumpulnya para pemangku kepentingan, misalnya pada rapat rutin, rapat koordinasi, atau pertemuan rutin warga. Selain dalam bentuk laporan, media untuk penyebaran informasi dapat berupa buletin, jurnal akademis, website, dan media sosial. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.